Karena agama ini ikhwatal iman, agama itu akan baik, akan benar jika seseorang ingin mempelajari agama Islam dengan baik, dengan benar, dia akan berada di atas kebaikan dan kebenaran selama ketika dia belajar agama Islam ini rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Rujukannya qala Allah wa qala Rasul. Ketika sudah mulai beloknya kemana? Belajar filsafat misalnya. Berkata Aristoteles, berkata Plato, berkata Socrates, berkata Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd. Ya, ketika sudah mulai mengumpulkan qala wa qila dan katanya yang semuanya produk apa yang mereka ucapkan bukan qala Allah wa qala Rasul. Yang mereka ucapkan adalah qala akli. Ya, akalku berkata demikian, logikaku berkata seperti ini. Akal dan logika ini tidak pernah statis. Akal dan logika ini terus dinamis, terus berubah, terus berkembang. Apa yang benar menurut orang kemarin sekarang jadi salah. Ya, terus berkembang seperti itu. Dan ini ketika seseorang menjadikan produk akal untuk menjadi acuan di dalam belajar agama, maka itu akan banyak membingungkan banyak orang. Banyak membingungkan. Ini mencernanya saja repot. Apalagi untuk mengamalkannya. Mencoba untuk memahaminya saja dengan susah payah. Ya, ketika kita melihat begitu kasihannya mereka yang terjebak dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantiq, ya, ketika belajar agama ini bukan belajar firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Mereka menggunakan alat-alat yang mereka katakan ini sebagai sarana atau alat dalam belajar, tapi alat-alat yang tidak pernah dipakai oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yang mereka itu cukup dengan Allah berfirman. Nabi SAW bersabda, clear, selesai. Tapi mereka nggak cukup sampai di sini. Ini ayatnya harus dibahas lagi dengan cara begini, dengan dibelokkan begitu, ditakwilkan lagi, dibelokkan ke sana dan kemari. Mereka susah, dengan susah payah seperti itu. Sehingga misalnya, ini sekedar Ana sebutkan sedikit saja yang pernah Ana simak dari salah satu guru di negeri kita ini yang mengajarkan agama dan menggunakan metode ilmu kalam dan ilmu filsafat. Dan dia followernya cukup besar, pesantrennya cukup gede, pengikutnya cukup besar. Ya, ketika dia misalnya mengatakan, menjelaskan tentang nama Allah As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Bagi kita, ketika disampaikan Innallaha Sami'un Basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, clear, selesai. Kita percaya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Gak perlu repot-repot kita mikirin bagaimana Allah mendengarnya, cara mendengarnya bagaimana. Nggak usah susah-susah ke sana. Maha mendengar artinya Allah mendengar semua suara yang disampaikan oleh seluruh makhluk, yang bisa kita dengar atau tidak bisa kita dengar. Pendengaran Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Maha mendengar dan tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Sesuai dengan kemaha-agungan dan kemuliaannya, kita menetapkan begitu saja, nggak perlu dipikirin panjang-panjang. Allah Maha melihat, Allah melihat segala makhluk, melebihi kemampuan seluruh makhluk yang ada. Tidak serupa dengan makhluknya. Allah Maha melihat sesuai dengan kemaha-agungan dan kemaha-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan makhluknya. Tapi orang yang terjebak dengan ilmu filsafat, mereka sendiri kemudian kerepotan. Kan sesuatu yang dilihat itu setiap saat ada saja yang baru. Sesuatu yang didengar ini ada saja yang baru. Apa yang didengar sekarang bukan yang didengar kemarin. Kalau Allah mendengar sekarang, terus bagaimana sifat mendengar itu ada pada Allah? Bukankah Allah itu azali dari dahulu kala? Kalau ada yang selalu diperbaharui, ini sangat tidak logis bagi Allah, merepotkan dirinya sendiri. Maka sampai-sampai dia mengatakan pada hakikatnya Allah itu nggak perlu Maha mendengar dan Maha melihat. Ini kiai besar nih, pesantrennya gede di Cirebon. Ya, Allah nggak perlu Maha mendengar, Maha melihat, cukup Allah Maha tahu. Sampai begitu, menafikan apa yang ada dari Quran dan Sunnah. Karena apa? Maksain
akalnya untuk mencoba mencerna apa yang jauh di luar kemampuan akal. Padahal agama ini diimani. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Jangan jauh-jauh untuk mencoba mencerna Allah. Allah menyebutkan tentang makhluknya, di antaranya malaikat. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah yang menjadikan para malaikat-malaikatnya sebagai utusan-utusan. Yang di antara malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah memiliki sayap-sayap. Yang ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, dan ada yang memiliki sayapnya 4. Allah sebutkan ada malaikat sayapnya 2. Bisa kita bayangkan sayapnya 2. Sayapnya 4, mungkin 2 kanan 2 kiri, mungkin. Kalau sayapnya 3 gimana masangnya? Coba. Tapi Allah sebutkan ada di Quran bahwa ada malaikat sayapnya 3. Nah, untuk membayangin makhluk saja gak bisa kita. Malaikat ini makhluk ciptaan Allah. Kita tidak bisa membayangkannya. Allah sampaikan itu. Terus bagaimana kita mau mencoba mengakses Al-Khaliq di luar kemampuan akal? Ikhwafillah, itulah nikmatnya ngaji Quran dan Sunnah. Ngaji agama ini sumbernya qala Allah qala Rasul. Maka dari setelah kita mengkaji agama ini dengan sumber yang benar, bahwa kita belajar agama itu dengan berdasarkan apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu yang membuat semakin kita paham agama, semakin damai hati kita, semakin benar diri kita, semakin dalam mendalami ilmu agama, semakin mulia dirinya, semakin tinggi martabatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di mata umat manusia. Karena kedalaman ilmunya. Dari sini juga kita bisa mengerti dulu ketika anak masih awal-awal belajar agama dan masih belajar kepada beberapa ustaz-ustaz yang mengajarkan ilmu tasawuf dan yang semisalnya. Jangan dalam-dalam, nanti kamu bisa gila, bukan sesat lagi. Ya, kalau kedalaman belajar agama bisa gila. Kok bisa belajar agama jadi gila? Ya. Imam Syafi'i itu paling dalam di antara ulama yang sangat mendalami ilmu agama. Semua orang yang menceritakan kehidupan beliau gak ada digambarkan seperti orang yang setengah miring begitu. Orang yang paling lurus, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang paling lurus, Imam Bukhari, orang-orang yang mendalami ilmu agama. Karena jalurnya benar, jelas. Karena cara belajar agamanya clear. Qala Allah wa qala Rasul. Semakin tahu agama dengan sumber yang benar, semakin menenangkan hati. Antum coba sederhana saja. Bandingkan karya-karya tulis yang banyak beredar di masyarakat. Sekarang ini dengan keterbukaan, ini bukan saran, ya, tapi cuma sekedar contoh saja. Orang banyak menjajakan belajar ilmu agama dengan jalur ini, dengan jalur itu dan sebagainya. Bahkan ilmu filsafat pun banyak ustaz-ustaz yang kemudian di branding sedemikian rupa jago filsafat dan kemudian viral di masyarakat. Coba baca buku tulisan dia atau guru-guru dia yang dia rujukan, silakan baca buku ini, silakan baca buku ini dan sebagainya. Coba ini buku bagus sekali, coba saya sarankan untuk Anda membacanya. Misalnya baca bukunya Ibnu Sina, misalnya, sederhana saja Ibnu Sina. Terus dia nyoba baca bukunya Ibnu Sina. Bandingkan dengan antum ketika membaca kitab Riyadhus Shalihin misalnya, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Isinya Riyadhus Shalihin, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Coba sama-sama baca setengah jam buku ini, setengah jam buku itu. Rasakan di dalam diri kita. Baca yang ini panas hati kita, pikiran kita, dan gak ngerti-ngerti. Baca sehalaman gak putus-putus. Ini ngomong apa nih orang nih? Ya, membahas tentang filsafat ini, filsafat itu dan lain sebagainya. Begitu susah dan repotnya. Tapi kita baca Riyadhus Shalihin sesuai dengan namanya, tamannya orang-orang saleh. Sesuai dengan namanya, tamannya orang-orang saleh, adem. Kita baca babul ikhlas, menyampaikan ayat-ayat tentang ikhlas, hadis-hadis tentang ikhlas. Bab sabar, kitab sabar, membahas tentang ayat-ayat tentang kesabaran dan hadis-hadis tentang kesabaran. Walaupun kita sebagian besar mungkin belum bisa mencerna maksud sebagian dari apa yang disampaikan, tapi menenangkan hati. Beda dengan orang yang belajar agamanya tidak bersumber dari qala Allah.